tetap jaga keimanan sampai akhir usia. Yang kedua apa? Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Silaturahim. Detailnya ibu tanya sama yang kemarin ngaji ya 2 bulan yang lalu. Macam-macam silaturahim, benefitnya, kelasnya itu sudah dibahas. Karena hari ini kita mau membahas yang kedua. Neng, kemarin sampai nomor berapa ya Neng? Baru 2 ya? Oh, kemarin baru nomor 2 Ibu. Nanti untuk silaturahim ada yang umum, ada yang khusus. Ibu dan bapak duduk di sini nih silaturahim umum. Kalau yang khusus itu yang ada hubungan darah, namanya silaturahim khusus. Pahalanya besaran mana? Pasti besaran yang khusus. Tapi kelasnya ada 1, 2, 3. Ibu nanti minta contekan ya sama yang sudah ngaji kemarin. Biar saya nggak ngulang lagi. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang rajin silaturahim. Hati-hati dengan gadget. Nih ada gadget, ada grup, sehingga kontak body jadi jarang. Paman, bibi kumpul di situ. Kalau dulu om kita sakit, kita langsung nengok, Bu. Datang ke rumah sakit nengok. Kalau sekarang om sakit, semoga om lekas sembuh. Kopas doanya, Bu. Yang lain amin, 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 amin sampai ke bawah. Nggak ada yang nengok. Silaturahim itu sudah mulai berkurang. Mohon maaf, beda Bu dengan zaman dahulu, orang tua kita nuntun ke rumah kakak, ke rumah adik, ke rumah gitu kan Bu, ke rumah nenek, itu kita dituntun sama orang tua kita. Anak-anak sekarang, nak mau ikut nggak? Aku di rumah aja. Kenapa? Ada gadget Bu. Dulu kan nggak ada gadget. Jadi orang tua kemana saja ikut. Silaturahim itu menjadi aktivitas rutin bulanan yang kita bisa lakukan. Kalau mau masuk surga, ibu silaturahimnya dipersering. Garansinya keren, umurnya panjang, rezeki berkah. Makanya ibu wajahnya awet muda ya, biar bisa jadi rajin silaturahim. Walaupun banyak masalah sebetulnya ya. Kayaknya ya orang hidup kan punya masalah pasti Bu gitu. Nggak usah jauh-jauh, duduk aja di pengajian berapa gonta-ganti kaki saya perhatikan. Kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya, udah berapa kali ganti kaki. Tapi sabar, ini kita dapat pahala silaturahim insya Allah. Apa yang ketiga? Kata Allah di sini wa yakhshawna rabbahum. Mau masuk surga bersama keluarga, tanamkan yakhshawun. Yakhshawun itu takut sama Allah. Hari ini kita kenalan lagi. Kita sering beribadah. Pertanyaannya, motivasi ibadah kita karena apa? Ikhlas itu ada 3 kelas, model ibadah itu ada 3 kelas. Kita kelas berapa? Yang paling tahu kita sama Allah. Kalau ibadah kita motivasinya karena rasa takut, itu kelas 1. Contoh, kita lagi tidur, tiba-tiba adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar kan Bu? Tapi pasti kita udah gak nyenyak tidur. Kenapa? Karena mau sholat. Pengen nyoba-nyoba gak sholat, oh gak akan pernah berani. Sekali-kali gak sholat gak akan pernah berani. Kenapa? Karena kita takut. Gak sholat kan dosa. Gitu. Ketika kita punya rasa takut sama Allah, itu kelas 1. Kata Imam An-Nawawi apa? Menurut Imam An-Nawawi, kelas 1 ibadahnya seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Disuruh melakukan dosa, kita nggak mau, takut. Ada seorang ibu nanya ke saya gini, Bu Fatia, saya tuh satu ruangan udah selingkuh semua, tinggal saya yang belum selingkuh, katanya. Itu bapak-bapak di pojok udah ngajakin, gimana tinggal kita nih yang belum selingkuh. Saya bilang jangan. Kenapa? Dosa. Oh iya ya, takut ya. Bukan takut ketahuan, takut dosa, saya bilang. Jadi ya udah jangan diiyakan karena dia tinggal kita katanya yang belum selingkuh. Ya jangan. Artinya apa? Kalau kita takut dosa, itu kelas 1. Ada rasa takut gitu. Diajak, Mbak ngebunuh dia yuk, saya bagian leher, Mbak bagian kaki. Enggak, takut kita. Kenapa takut? Itu kelas 1. Sekali-kali lu buka jilbab, nggak berani kita. Buka jilbab seperti kita tidak memakai baju gitu.
Kenapa takut? Nomor satu. Pengen ninggalin puasa, oh nggak akan pernah berani kita. Kenapa? Dosa. Jadi kalau kita meninggalkan kewajiban, takut kepada Allah, itu kelas 1. Walaupun baru kelas 1, tapi keren, sudah berkelas. Di luar sana, ibu banyak yang kita perhatikan. Tidak sholat, tidak puasa, membuka aurat, selingkuh, berzina, dan mereka bangga dengan itu. Bayangkan, mereka tidak berkelas semua itu. Tidak berkelas, kenapa? Karena kelas 1 itu punya rasa takut sama Allah. Takut dosa, itu kelas 1. Kalau kelas 2 apa? Kita pernah nih Bu, kita naik turun nih Bu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, turun lagi ke kelas 2, turun lagi ke kelas 1, begitu ibadah kita. Kalau kelas 2 kata Imam An-Nawawi, ibadahnya seperti pedagang. Pedagang mau dapat apa? Untung. Kita ibadah pengen dapat pahala, pengen dapat surga. Boleh, boleh Bu. Jadi kalau misalnya kita duduk di sini, ngaji yuk sama Bu Fatihah, dapat pahala tahu. Itu kelas 2 itu. Kita sedekah, semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Itu kelas 2 itu. Maka boleh Ibu kalau kita sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah saya anak-anak saya jadi anak yang soleh-soleha. Atau kita sedekah, mudah-mudahan nanti ini bagi yang belum menikah ya Bu, mudah-mudahan dengan sedekah ini saya dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir gitu. Boleh Bu. Bapak-bapak yang belum nikah, semoga dengan sedekah saya bisa dapat istri 3S, solihah, sabar, cantik misalnya. Cantik hatinya, cantik parasnya, boleh, boleh. Ketika pamrihnya sama Allah, silahkan. Pengen dapat surga? Boleh Ibu. Bahkan Allah menyebut itu di surat Al-Imran ayat 133. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Ada kalimat jannah. Apa artinya? Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surganya Allah. Disuruh berburu, disuruh cepet-cepet dalam 2 hal. Yang pertama memohon ampunan, yang kedua mengejar surga. Boleh Ibu. Pengen dapat pahala, pengen dapat surga, biar anak soleh, biar rumah tangga sakinah, selama mintanya sama Allah silahkan. Sekarang gini, anak berangkat kuliah atau anak berangkat kerja, kita bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau melindungi anak hamba. Sekarang minta saja sama Allah boleh kan Bu? Apalagi mintanya dibarengi sedekah gitu Bu. Ya Allah hamba sedekah, mudah-mudahan anak-anak hamba di mana saja dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Ibu. Ibu takut misalnya suami selingkuh, sedekah misalnya, ya Allah mudah-mudahan Kau jaga suami hamba. Boleh Ibu. Selama mintanya sama Allah, pamrihnya sama Allah, silahkan. Yang tidak boleh itu pamrihnya sama manusia. Ibu bilang sama saya, Bu Fatihah, carikan saya suami dong yang 5T, takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin misalnya. Saya akan bilang, waduh kalau ada yang begitu tuh buat mantu saya gitu Bu. Kenapa? Kita sama-sama butuh. Tapi kalau minta sama Allah, kan Allah yang menggenggam semua Bu. Dan Allah itu akan menyimpan semua permintaan kita. Kalau bicara sama manusia itu bisa bocor. Apalagi perempuan. Jangan bilang-bilang beres. 10 menit udah bocor kemana-mana, lupa dia. Iya ya, tadi barusan saya cerita sama temen deket. Temen deket cerita lagi sama temen deket. Begitu kan Bu? Tapi kalau curhat sama Allah tidak akan pernah terbongkar. Dan kalau curhat sama Allah, berharap sama Allah, Allah ngasihnya itu jelas Bu. Kalau saya punya air minum 2, diminta 1, tinggal 1. Diminta lagi saya akan bilang, buat sayanya mana gitu kan Bu. Karena kepemilikan saya terbatas. Tapi kepemilikan Allah tidak terbatas, makanya minta sama Allah. Apapun. Boleh ya Bu, itu kelas 2. Kapan kelas 2 ini? Biasanya umumnya Bu di bulan Ramadan.
Ibu tahu kan bulan Ramadan dilipat gandakan pahala kita. Ya Allah ibu, kita sholat sunnahnya banyak, sedekahnya banyak, bisa hatam berkali-kali. Walaupun waktu baca Quran ngebet mulu bu, berapa juz lagi sih, berapa halaman lagi sih bu, ngebet mulu kita. Tapi kan kita pengen hatam kan gitu. Ketika kembali ke bulan biasa, ibadah kita standar kan. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu pahalanya tidak dilipat gandakan lagi. Itu rahasianya. Kenapa kalau bulan Ramadan, kita tuh semangat banget ibadahnya. Karena kita di kelas 2 Ibu. Karena pahala dilipat gandakan kita semangat gitu. Yang paling keren mana? Yang paling keren kelas 3. Ibadahnya seperti orang merdeka. Bukan karena takut, bukan juga pengen dapat pahala. Motivasinya apa? Motivasinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau bersyukur, Bu, itu refleks dia akan melakukan. Contoh yang paling konkret gini, kita dapat transferan banyak banget gitu, atau dapat rezeki banyak gitu. Masya Allah banyak banget gitu Bu. Refleks Bu, kita ngasih A, gitu kan Bu? Kita ngasih ke adik, ke kakak, ke gitu. Itu waktu ngasih itu Bu, bukan karena pengen dapat pahala. Bukan juga karena rasa takut, toh sedekah kan, kalau nggak sedekah nggak dosa. Refleks aja Bu, makanya filosofi terima kasih. Terima, kasih lagi ke orang lain. Terima lagi, kasih lagi ke orang lain. Makanya orang-orang di level kelas 3 itu ibadahnya nggak kaleng-kaleng. Atau contoh yang kedua, kayaknya contoh yang pertama belum ngena ya, dari wajahnya masih gitu. Ibu contoh kita jalan-jalan ke puncak. Jalan-jalan ke puncak ada 3 bis. Bis kita alhamdulillah lancar, ke puncak lancar. Bis sebelah remnya blong. Kalau remnya blong panik kan Bu, yang di dalam udah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nauzubillah, bis itu tuh jatuh Ibu ke jurang. Ada di antaranya, ya Allah tengok ke kanan, ya Allah meninggal. Tengok ke kiri, ya Allah berdarah-darah. Sementara dia selamat Ibu. Apa yang akan dia lakukan? Pasti dia akan sujud syukur, ya Allah hamba selamat ya Allah. Dia meninggal, ya ini luka parah, hamba selamat ya Allah. Langsung sujud syukur. Waktu sujud apa karena mikirin pahala Bu? Enggak. Apa karena takut? Tidak Ibu. Itu yang disebut dengan ibadahnya itu dorongannya, motivasinya karena rasa syukur. Orang kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak akan pernah perhitungan ibadahnya. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakinya bengkak sampai kata Aisyah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah sudah diampuni semua dosa-dosamu? Kenapa ibadahmu seperti ini? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena aku sudah dijamin masuk surga. Justru karena aku sudah diampuni dosa-dosaku, malu kalau ibadahku standar-standar saja. Maka orang yang bersyukur ibadahnya nggak kaleng-kaleng Ibu. Pagi-pagi coba buka hordeng, Masya Allah. Tanaman kita hijau, ada kendaraan parkir di rumah kita, ada makanan yang bisa kita makan untuk sarapan kita. Apa yang akan kita ucapkan? Alhamdulillah. Ketika mengucapkan Alhamdulillah itu sebagai rasa terima kasih sama Allah kan Bu. Kadang-kadang kita nggak pengen dapat pahalanya, nggak juga karena takut kan Bu. Refleks Bu mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Makanya ucapan Alhamdulillah itu yang datang dari hati mampu memberatkan timbangan Bu. Dek gitu Bu. Mengucapkan Alhamdulillah dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan dari diri kita. Tapi yang dari hati Ibu. Ibu ada yang bisa bedakan gak apa bedanya terima kasih dengan Alhamdulillah? Ada. Terima kasih sama Alhamdulillah bedanya apa ya Bu? Mau terima kasih,
Sesama. Kalau alhamdulillah kepada Allah. Regu B sama enggak? Bagus jawabannya. Saya lengkapi sedikit. Beda terima kasih dengan alhamdulillah gini. Kalau terima kasih ketika kenikmatan itu sampai kepada kita. Contoh saya dikasih air. Saya bilang, makasih ya Mbak. Kenapa? Kenikmatan itu sampai kepada saya. Kita naik kendaraan, diantar sampai ke lokasi. Makasih Mas. Kenapa? Dia mengantarkan kita. Itu karena kenikmatan sampai kepada kita. Kita bilang terima kasih. Tetapi ucapan alhamdulillah itu ucapan ukhuwah, ucapan persaudaraan. Ketika kenikmatan itu sampai kepada orang lain, kita mengucapkannya alhamdulillah. Contoh, Bu Fatia, semalam saya dilamar. Oh iya, alhamdulillah. Yang dilamar dia, bukan saya, tapi saya mengucapkan alhamdulillah. Pernah gak dengar, Bu Fatia, semalam saya dilamar. Oh iya, terima kasih. Nggak cocok kan Bu? Iya. Jadi alhamdulillah itu ungkapan ketika kenikmatan itu sampai kepada kita dan kepada orang lain. Berbeda dengan terima kasih. Kalau terima kasih hanya sampai kepada kita saja. Sama ibu bilang, Bu Fatia, cucu saya udah lahir. Oh iya, alhamdulillah. Gitu kan Bu? Kita bersyukur karena saudara kita bertambah cucunya. Kita nggak akan mungkin kan, Bu Fatia, cucu saya lahir, terima kasih. Jadi indah sebetulnya kalimat alhamdulillah. Pertama memberatkan timbangan, yang kedua dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Kemudian alhamdulillah itu Bu, kalau kita ngucapinnya bareng, subhanallah walhamdulillah, pahalanya Bu memenuhi langit dan bumi. Maka syukur-syukur sering-sering bilang apa Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, gitu Bu. Terus 20 subhanallah 20, alhamdulillah 20. Pahalanya maksudnya. Mengucapkan alhamdulillah subhanallah pahalanya 20. Mengucapkan alhamdulillah 20. Allahu Akbar 20, la ilaha illallah 20. Udah berapa Bu? 80. Dicatat 80 kebaikan dan dihapus 80 keburukan. Maka kita pernah begitu Bu. Saat kita di puncak keimanan, kita levelnya level bersyukur. Alhamdulillah tubuh kita sehat. Maka kita akan memperbanyak sujud. Kenapa Bu? Tubuh ini titipan Allah. Maka kita akan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih rezeki berlimpah, ya Allah ini titipan, sedekahnya diperbanyak. Itu tuh kelas 3 tuh Bu. Karena kita udah malu masa salatnya cuma begini aja gitu. Masa nggak nambah dengan yang sunnah, masa cuman yang 5 waktu saja. Pernah kan Bu kepikiran, aduh masa sih cuma 5 waktu saja. Akhirnya kita nambah dengan qobliyah ba'diyah. Itu level kelas 3 itu. Kenapa? Malu aja kalau kita cuma sholat yang 5 waktu tanpa nambah dengan yang sunnah. Puasa juga begitu. Malu lah masa cuma puasa bulan Ramadan nggak nambah dengan Senin Kemis kayak gitu Bu. Zakat kan wajib. Malu lah masa zakat saja nggak ditambah dengan yang sunnah yaitu sedekah gitu. Walaupun sedekah itu ada 2 ya Bu. Kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Yang non materi kan paling gampang senyum ya Bu. Senyum itu sedekah. Yang penting ada temannya. Kalau sendirian mau sedekah sama siapa gitu. Ketemu nih teman, assalamualaikum, udah senyum Bu, itu sedekah. Anak cucu bangun, cucu Cida atau cucu nenek udah datang, itu sedekah tuh. Membelai anak-anak itu sedekah Bu. Apalagi kalau ibu tahu anak-anak punya garis trauma di sini nih, sering-sering diusap ibu, cium, anak mama itu hilang garis-garis traumanya. Kalau anak kandung bisa hilang garis traumanya, tapi kalau anak mertua kayaknya nggak bisa Bu. Pasangan kita kan anak mertua tuh, nah itu belum tentu gitu. Kalau anak kandung kan memang dia lahir dari rahim kita.
Kalau anak mertua berarti ibunya yang harus ngelus-ngelus gitu. Sering-sering tuh Bu dilus-lus. Kalau misalnya dia tidur, kita peluk, kita cium. Karena ada anak yang tidak biasa dicium kan Bu. Apa sih aku udah besar. Ya udah ciumnya pas dia tidur. Kenapa? Bersyukur Allah ngasih rezeki sama kita yaitu buah hati kita. Suami juga sama Ibu. Kalau lagi tidur, dengerin ngoroknya, ya Allah seksi banget. Selimutin. Sebagai rasa syukur Bu. Karena kan suami kita surga kita. Suami juga gitu, kalau ngeliat istri, akhir pekan, ajak jalan. Mama mau beli apa, yang penting jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini. Banyak pantangannya gitu ya. Karena yang ini mahal gitu, yang ini aja nih yang sebelah sini. Tapi kan nyenengin Bu. Ayo kita jalan misalnya. Itu pahalanya luar biasa Ibu. Cuman kan tidak banyak yang tahu ya Bu, bahwa menyenangkan orang yang kita cinta itu pahalanya besar. Maka kalau kita